Selamat siang buat kita semuanya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Izinkan kali ini saya membawa kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana beribadah yang radikal tidak cukup jikalau kita tidak mengerti hati Tuhan. Itu akan membawa dampak yang buruk bagi kita ya. Kita belajar dari kisah Yosia yang terdapat di kitab 2 Tawarik 35 ayat 1 sampai 27. Nanti kita saudara boleh baca di rumah ya. Dalam kisah ini Yosia itu arti nama Yosia itu Tuhan menopang. Kita bisa lihat ya bagaimana dia itu betul-betul Tuhan topang ya. Dia benar-benar raja yang radikal dalam beribadah. Berbeda dengan raja-raja sebelumnya. Dia menghancurkan semua kuil-kuil yang dibangun oleh kakek nenek dan buyut-buyutnya, termasuk yang dibangun oleh Salomo dia juga hancurkan. Jadi tidak ada tersisa satu pun dia hancurkan. Bahkan dia memperbaiki rumah Tuhan ya gitu ya, menyingkirkan semua berhala. Jadi begitu luar biasa memang radikalnya Yosia ini gitu ya saudara. Tapi ada sesuatu yang begitu disayangkan dari Raja Yosia ini ya saudara. Kenapa? Karena setelah dia memperbaiki rumah Tuhan, setelah dia selesai, sayangnya setelah dia selesai, dia membuat Paskah selama 7 hari. Dia juga mengorbankan dari hartanya. Jadi dia cukup radikal atau berkorban untuk pekerjaan Tuhan gitu. Namun saat bangsa Mesir melawan bangsa Asyur gitu ya, mereka lagi bertentangan gitu ya, berperang, dia ikut campur. Padahal Tuhan tidak menghendaki itu saudara. Dia ikut campur dan dia menyamar gitu ya, ingin berperang melawan Mesir. Sayangnya hal itu bukanlah dari Tuhan. Tuhan tidak suka kita ikut campur urusan orang lain. Dan Tuhan tidak ada di situ. Sama halnya ya waktu kejadian Brigadir J. Joshua. Kita lihat ada satu hamba Tuhan yang dia ikut campur dan dia sepertinya menyalahkan pihak yang satu dan membela gitu ya. Hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Semoga kita tidak melakukan hal itu. Namun syukur hamba Tuhan itu langsung bertobat ya sebelum masalah itu selesai. Dalam peristiwa ini, masalahnya sudah sedang dalam ini, dia tidak bertobat dan akhirnya dia mati. Kita baca ya, itu di ayat 22, 23, 25 bagaimana ia menentang dan dia mati. Saudara, jangan ikut campur urusan orang lain. Mengertilah isi hati Tuhan. Belajar peka, belajar mendengar. Karena ketika kita ikut campur, Tuhan tidak ada. Kita akan mengalami kematian rohani. Semoga diberkati ya. Mari kita